Di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Nama Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan. Bukan hanya karena gaya belusukannya yang khas atau kedekatannya dengan masyarakat pedesaan, tapi karena muncul dalam daftar tokoh yang dinilai layak menduduki jabatan penting di tingkat nasional. Kini, publik mulai membicarakan satu isu yang menggemparkan. Mungkinkah Deddy Mulyadi disiapkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka? Isu ini mencuat usai pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang merespons hasil Pilpres dan dinamika politik pasca pemilu. Dalam 8 poin pernyataan mereka, satu yang menarik perhatian adalah soal evaluasi posisi wakil presiden. Dalam bahasa yang halus namun tegas, mereka menyebut bahwa posisi itu perlu ditinjau ulang demi menjaga stabilitas dan wibawa negara. Di saat bersamaan, elektabilitas Deddy Mulyadi di Jawa Barat melonjak. Sosoknya dianggap mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah. Apalagi dengan latar belakang kuat sebagai mantan Bupati Purwakarta 2 periode, serta mantan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Ia dikenal lugas, pro-rakyat, dan tak banyak basa-basi. Sebuah kombinasi yang langka di tengah dunia politik yang penuh pencitraan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Prabowo benar-benar mempertimbangkan untuk mencopot Gibran? Memang belum ada sinyal langsung dari istana atau Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, tekanan publik dan elit politik tampaknya semakin kuat. Banyak pihak menilai posisi Gibran sebagai wakil presiden penuh dengan kontroversi. Sejak awal pencalonannya, Gibran dianggap hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, dipimpin oleh pamannya sendiri Anwar Usman. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan yang cukup serius dari sebagian masyarakat. Dalam narasi publik, Gibran belum sepenuhnya diterima secara legitimitas moral, meski sah secara konstitusional. Kondisi ini menempatkan Prabowo dalam dilema. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas politik dan memenuhi ekspektasi rakyat. Di sisi lain, ia juga punya beban moral dan loyalitas politik terhadap keluarga Jokowi yang selama ini mendukungnya. Jika Prabowo ingin memulai pemerintahannya dengan fondasi yang kuat dan bebas dari bayang-bayang politik dinasti, maka langkah mengevaluasi posisi wakil presiden bisa menjadi manuver penting. Dan di titik inilah, nama Deddy Mulyadi menjadi opsi menarik. Deddy Mulyadi adalah politisi yang relatif bersih dari skandal besar. Ia dikenal sebagai tokoh yang bekerja diam-diam namun progresif. Kepiawaiannya menyentuh isu-isu sosial, budaya, dan kemiskinan di akar rumput membuatnya dicintai oleh masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat, dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Secara elektoral, Deddy adalah aset. Bayangkan jika Prabowo membawa Deddy ke pusat kekuasaan, ini akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya ingin merepresentasikan rakyat secara lebih luas, bukan hanya elit. Ini akan menciptakan citra keberpihakan pada rakyat jelata dan mengikis stigma politik dinasti yang melekat pada koalisi saat ini. Namun pertanyaannya, apakah secara hukum memungkinkan Gibran dicopot? Jawabannya, bisa banget, tetapi dengan mekanisme politik yang tidak sederhana. Konstitusi memang mengatur soal pergantian wakil presiden. Namun hal itu hanya bisa terjadi dalam keadaan tertentu, seperti pengunduran diri, tidak mampu secara fisik atau mental, atau jika ada keputusan politik melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan semua itu membutuhkan proses panjang dan dukungan politik yang sangat besar. Tapi dalam politik tak ada yang tak mungkin. Apa yang hari ini terlihat mustahil bisa berubah dalam hitungan bulan, bahkan hari. Jika tekanan publik makin besar, jika stabilitas terganggu, dan jika muncul konsensus elit, bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Dan jika benar-benar terjadi, Deddy Mulyadi adalah salah satu figur paling siap. Ia punya akar di rakyat, pengalaman di birokrasi, dan mampu membawa warna baru dalam kepemimpinan nasional. Sosok yang tidak sekadar pelengkap, tapi partner strategis bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan agenda-agenda besar bangsa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah Gibran akan diganti, tetapi siapa yang paling layak menggantikan? Dan dari semua nama yang beredar, Deddy Mulyadi adalah satu yang tak boleh diabaikan.